Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah Statistika Komunikasi yang dimana akan membahas materi tentang distribusi peluang. Di dalam distribusi peluang ada distribusi peluang binomial dan distribusi peluang Poisson. Untuk pembahasannya kali ini di dalam distribusi peluang ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian distribusi peluang, pengertian distribusi probabilitas, jenis-jenis distribusi peluang, distribusi Poisson, dan distribusi binomial. Ya, di sini teman-teman untuk pengertiannya juga apa sih? Kalau sebelum kita masuk ke materi, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu distribusi peluang dan apa itu distribusi probabilitas. Untuk distribusi peluang tersendiri, pengertiannya itu dia adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Sedangkan kalau untuk distribusi probabilitas adalah distribusi yang menggambarkan peluang atau kemungkinan dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Lalu di sini ada jenis-jenis distribusi peluang. Di sini karena untuk jenis-jenisnya tersendiri ada 3, tapi di sini saya akan membahas 2 distribusi jenis-jenisnya. Yang pertama itu distribusi Poisson dan yang kedua itu distribusi binomial. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi Poisson? Ya, nah di sini dalam teori probabilitas tersendiri dan statistika, distribusi Poisson itu adalah sebuah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Jadi contohnya seperti ini, jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Jadi apabila X menyatakan banyaknya sukses yang menjadi lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu dan E konstanta itu sama dengan 2,7718, maka rumus distribusi Poissonnya terlampir seperti ini. Untuk keterangan-keterangan singular tersendiri, P dalam kurung X itu sama dengan probabilitas kelas suksesnya. Untuk mu atau lambda itu adalah rata-rata keberhasilan, itu dihitungnya dengan N dikali P. Jadi misalnya N-nya ada 5 dan P-nya ada 10 seperti itu. Lalu ada X itu banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete. Ada konstanta itu rumusnya 2,7182. N itu jumlah ukuran populasi dan T itu banyaknya satuan waktu. Lalu di sini ada ciri-ciri dari distribusi Poisson. Yang pertama itu banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi. Lalu ciri yang kedua itu probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil. Itu dia jadi sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan. Dan ciri yang terakhir itu probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari distribusi Poisson, di mana contoh soalnya sendiri ada sebuah toko perlengkapan sekolah. Sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru itu mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan 10 sepatu tersebut? Jadi kan di sini sudah diketahui lambdanya sama dengan 20 buah. Lambda itu berarti dia adalah untuk kejadiannya. X-nya itu sama dengan 10. Jadi untuk rumusnya P itu dalam kurung X sama dengan 10. X-nya di sini 10. Jadi untuk rumusnya adalah konstanta Konstanta pangkat min X dikali lambda pangkat X per X faktorial. Sama dengan konstanta itu kan rumusnya tadi 2,71828. Pangkatnya berarti di sini dikurang 20, pangkat min 20 dikali 20 pangkat 10 per 10 faktorial. Hasilnya menjadi untuk penjualan probabilitas 10 sepatunya itu menjadi 0,0058164. Oke, lanjut kita ke distribusi binomial. Apa sih distribusi binomial tersebut?
Di sini dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret yang jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Untuk percobaan binomial sendiri, di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q untuk setiap percobaan, di mana Q sama dengan 1 min P, maka probabilitas sukses sebanyak X dari percobaannya adalah untuk rumusnya P dalam kurung X sama dengan K, tutup kurung sama dengan kombinasi NK, dikali P pangkat K, dikali Q pangkat N dikurang K. Jadi hasilnya seperti ini, jadi faktorial. Oke, lanjut. Di sini juga saya mempunyai contoh untuk ciri-ciri distribusi Poisson, yaitu ciri-cirinya adalah percobaan dilakukan sebanyak n kali. Misalnya n-nya ada 20 berarti 20 kali gitu. Setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. Kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan itu sama. Dan ciri-ciri yang terakhir itu hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Jadi dia itu saling independen atau berdiri sendiri. Jadi tidak termasuk ke percobaan-percobaan yang lainnya. Di sini juga ada rumus distribusi binomial peluang sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Ya, di sini ada untuk contoh soal distribusi binomial. Jadi untuk contoh soalnya tersebut seperti ini. Misalnya ada suatu tes terdiri dari 10 soal jawaban pilihan ganda dengan 4 opsi. Berapa peluang menjawab paling sedikit 6 soal dengan benar? Ya, jadi kan di sini kita sudah mengetahui nih jumlah pertanyaannya kan ada 10 soal. Dengan jawaban pilihan ganda 4 opsi. Terdapat 4 pilihan ganda, 1 benar dan 3 salah. Berarti kalau untuk P-nya 1/4, Q-nya itu sama dengan 3/4. N-nya 10, X-nya sama dengan, karena di sini kan sedikit 6 soal dengan benar. Nah, jadi peluang benar dengan 6 soal, untuk rumusnya jadi kombinasi 10, kombinasi 6 dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Jadi hasilnya sama dengan, kalau kombinasi itu kan rumusnya kan faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikurang 3 faktorial. 10 dikurang 7 faktorial dikali 1/4 dikali, kenapa 1/4? Karena di sini kan P-nya kan 1/4, karena dia kan untuk pilih dari 4 opsi tersebut kemungkinan ada jawaban benarnya kan ada 1, berarti kita mengambil 1/4 dikali untuk 1/4 pangkat N, pangkat 6 dikali 3/4 pangkat 4. Jadi untuk hasilnya seperti ini, 210 dikali 1 per 4096 dikali 81 per 256 sama dengan 17.010 dibagi 104,8576. Jadi hasilnya 0,0162. Jadi teman-teman di sini apabila teman-teman ingin menggunakan cara yang lebih mudah, bisa untuk 1/4-nya untuk pecahan-pecahan tersebut diubah menjadi ke desimal. Contohnya kalau untuk 1/4 desimalnya berarti menjadi 0,25 seperti itu, dan seterusnya agar lebih mudah mengerjakannya. Iya, demikian untuk penjelasan saya terkait dengan distribusi peluang, yaitu distribusi Poisson dan distribusi binomial. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.